Selamat siang Pak Ruli dan seluruh Siang. teman-teman yang sempat hadir. Jadi saya kira hari ini adalah hari yang cukup bahagia buat kita karena kita follow up ya apa yang kita lihat di Vietnam, dan ini harus ditularkan, disampaikan kepada seluruh para petambak ya, karena memang two step ini adalah sebuah metode yang menurut hemat saya bisa membuat kita lebih produktif, lebih efisien. Mungkin saya share screen dulu. Baik, silakan Pak Aco. Nggak muncul ya? Bisa di-cancel saja Pak. Gitu. Oke ya. Oke. Saya mungkin lebih fokus ke nursery-nya ya. Mengapa kita harus nursery? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya? Dan yang ketiga, apa kendalanya? Ya, ini mungkin menjawab tadi dari Pak Ruli bahwa masih banyak yang mempertanyakan terkait dengan nursery ini, terutama dalam waktu transfer. Saya kira kita coba lihat tentang Vietnam ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan Indonesia, luar biasa ini Vietnam karena sumber airnya kan kurang layak ini, Sungai Mekong. Namun produksinya menduduki peringkat ketiga dibanding kita yang notabene-nya kalau kita kan garis pantainya hampir 100.000 km, sementara Vietnam hanya 3.200. Nah, salah satu strategi mereka adalah menerapkan multi-phase irrigation, nursery dan grow out ya. Mungkin ini akan kita dalami lebih jauh bagaimana nursery dan grow out itu bisa kita jadikan sebuah metodologi untuk Indonesia. Ini tadi banyak kita lihat ya tentang Vietnam. Jadi kalau di Asia Tenggara ini ada beberapa negara yang garis pantai pendek seperti Thailand ya, kemudian Vietnam, dan mungkin nanti Kamboja juga akan menyusul, dan Myanmar ya, karena mereka punya garis pantai dan satu budaya terkait dengan budaya udang. Jadi beberapa poin yang saya tangkap di Vietnam, yang pertama mereka lakukan adalah genetic improvement ya. Itu saya kira menjadi salah satu faktor pendorong mereka. Yang kedua adalah perbaikan mutu benih di hatchery. Kemudian mutu air tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak David Kawagachi. Yang keempat adalah budaya multi-step. Ya. Yang kelima adalah pakan fungsional dan auto feeder. Dan keenam adalah isolasi kolam nursery dan grow out. Jadi mereka sudah banyak menggunakan shading ya, shading untuk mengurangi intensitas cahaya matahari masuk ke dalam kolamnya, dan juga membuat lingkungan kolam bisa lebih terjaga temperaturnya. Ini adalah kita lihat ya kondisi Sungai Mekong ya, sumber airnya ya, yang kelihatannya cukup keruh, dan kalau kita bandingkan dengan kita, saya kira kita jauh lebih baik ya. Tetapi terbukti mereka bisa lebih produktif ya dengan kondisi yang terbatas. Tentunya ini kita harus jadikan sebuah referensi untuk bagaimana mendesain industri udang kita yang saat ini lagi bersoal dengan jatuhnya harga udang kita. Kemudian bagaimana strategi kita? Jadi saya kira kita juga harus memahami tentang prinsip dasar untuk budidaya udang. Kita punya prinsip menghindari penyakit ya, jangan sampai kita kena penyakit ya. Ada 3 poin sebenarnya kalau kita lihat teorinya Sinesco 74. Yang pertama adalah bagaimana udang itu sendiri. Yang bagaimana kedua adalah patogennya, ketiga adalah lingkungannya. Sehingga ada sebuah persamaan matematik. Penyakit adalah fungsi daripada inang, udangnya, ditambah dengan patogen, ditambah dengan stresor atau lingkungan pangkat 2. Artinya apa? Bahwa kehadiran penyakit itu lebih ditentukan kepada lingkungan kita ya. Makanya Vietnam tadi memberikan alokasi ruang untuk water treatment itu sampai dengan 60% ya, karena lingkungan
merupakan sebuah faktor yang sangat menentukan terhadap hadirnya sebuah penyakit. Sehingga mereka juga menambahkan tentang kualitas dasar tambak kita harus bisa dikontrol, ada central drain, harus sipon, dan cuaca. Cuaca tadi mereka siasati dengan shading ya. Saya kira ini adalah hal yang prinsip tentunya. Kemudian patogen sendiri terkait dengan tipenya, bagaimana keganasannya, bagaimana jumlahnya, dan patogen ini sendiri bisa datang secara vertikal ya, dan horizontal ya. Secara vertikal mungkin terbawa oleh induk udang, secara horizontal dari lingkungan sekitarnya. Jadi kita banyak terperangkap pada lingkungan dan patogen. Yang ketiga adalah udang ya. Udang ini tentunya terkait dengan nutrisi, terkait dengan genetik, terkait dengan kualitas penur. Nah, kita akan banyak berbicara tentang udangnya sendiri ya, terkait dengan nursery. Saya kira ini adalah salah satu poin fokus kita bahwa bagaimana udangnya dikuatkan dulu, disehatkan dulu ya. Baru kita berbicara yang lainnya. Bagaimana Indonesia yang harus lakukan untuk mengantisipasi itu? Ya paling tidak kita harus melakukan beberapa perubahan. Yang pertama, genetic improvement ya. Saya kira ini sudah mulai dilakukan dan mudah-mudahan 1-2 tahun mendatang kita sudah punya banyak BMC di Indonesia. Yang kedua adalah inovasi untuk teknologi budidaya udang. Saya kira inovasi termasuk nursery ya. Two step itu adalah inovasi yang harus kita tumbuh kembangkan, kita besarkan, karena kalau di Vietnam itu hampir 60% ya, mereka sudah two step ya. Nah kita Indonesia ini kan masih sangat terbatas melaksanakan two step. Jadi menganggap bahwa two step ini menjadi pemborosan waktu, pemborosan biaya, dan seterusnya. Inilah mungkin yang mau kita diskusikan juga untuk hal-hal yang terkait dengan pemahaman terkait dengan two step. Yang ketiga adalah terkait dengan integrasi, mekanisasi, dan digitalisasi. Saya kira ini terkait dengan bagaimana penggunaan auto feeder dan seterusnya. Yang keempat adalah konstruksi dan lingkungan ya. Jadi 4 poin ini ya saya kira yang menjadi fokus kita kalau kita mau keluar dari persoalan penyakit dan kita bisa menjadi penghasil udang terbesar. Karena kalau kita lihat panjang garis pantai Ekuador kan cuma 2.700, tapi produksinya saat ini 1,1 juta ton. Sementara Indonesia panjang garis pantai kurang lebih hampir 100.000 km, tapi produksinya baru 500.000 ton. Jadi saya kira ini tantangan kita bersama-sama untuk bisa meningkatkan produksi udang nasional. Nah, kemudian kita coba lihat satu persatu genetic improvement ya. Nah, kalau bicara genetik kan ada namanya NBC, Nucleus Breeding Center. Jadi tempatnya memperbaiki genetik. Pusatnya kan di Florida dan di Hawaii. Kemudian ada BMC, Breeding Multiplication Center. Perbanyakan ini. Di Indonesia sudah ada 2, kalau tidak salah 3 yang tidak salah. Yang satu di Lampung, di Bali, ketiga di Anyer, keempat ada di Lombok yang paling lama ya. Di Lombok itu Global Gen ya. Dari BMC ini ada hatchery ya, membeli induk dari BMC, kemudian ada nursery, ada grow out ya. Dan yang terjadi di Indonesia umumnya dari hatchery ya langsung ke grow out ya. Kita masih kurang yang melalui tahapan nursery. Inilah yang mungkin yang akan kita dalami, bagaimana fase ini harus kita lalui sehingga bisa memberikan sebuah jaminan keberhasilan. Yang kedua terkait dengan inovasi pada budidaya udang ya. Jadi yang pertama adalah two step. Jadi baik nursery maupun grow out. Saya tidak menggunakan multi step karena step ketiga itu merupakan penjarangan yang dilakukan secara hidup. Kalau kita penjarangannya kan parsial mati ya, ini mungkin parsial hidup ya, hanya dipindahkan ke tempat. Yang kedua adalah feeding program ya, yang ketiga adalah terkait dengan lingkungan. Nah, kenapa nursery ya? Ini juga menjadi hal yang penting harus kita ketahui ya, sama dengan penyakit tadi. Dasarnya kenapa? Kalau pertama kita lihat siklus hidup dan kurva pertumbuhan ya. Jadi kalau Vanamea itu kan siklus hidupnya pada waktu dewasa dia ke laut dalam, salinitas tinggi, kemudian menetas ya, noplis dan seterusnya, kemudian menuju ke pesisir ya, ke Payo ya. Ke Payo ya, saya kira ini di Vietnam sudah persis.
pada waktu di nursery ya mereka menggunakan air memang secara alamiah sudah payau ya. Mungkin kita juga perlu mempertimbangkan nursery kita juga harus ada sumber air tawar ya untuk menurunkan salinitas, dan sebelum dipindahkan kita coba naikkan kembali untuk ditransfer. Kemudian yang kedua, kurva pertumbuhan ini kan ada 3 fase kurva pertumbuhan. Fase pertama adalah lower growth, ini pada 1 sampai 30 hari pertama ya setelah penebaran. Itu pertumbuhannya sangat lambat. Kemudian dia eksponensial pada fase kedua. Inilah mungkin yang kita harus manfaatkan. Dan yang ketiga adalah fase lower growth ya, sudah menuju ke dewasa. Jadi fase inilah yang akan kita manfaatkan, fase 1 dan fase 2. Fase 1 merupakan wadah nursery, dia belum memerlukan tempat yang luas karena pembelahan selnya lambat. Kemudian yang kedua kita juga bisa memberikan makanan yang sangat berkualitas, sangat bergizi. Dan yang ketiga kita bisa memberikan imun ya, imun daripada si udang. Nah kita tahu bahwa udang ini imunnya tidak berfungsi ya, terblok ya. Oleh karena itu dia harus dibuka dengan menambahkan ingredient tertentu sehingga dia akan terbuka imunnya, dan begitu tiba di grow out dia sudah punya imun yang sifatnya permanen ya. Nah, kemudian kita juga perlu tahu ya usia emas. Jadi saya kira setiap makhluk hidup kan punya usia emas. Kalau manusia kan 1000 hari pertama kehidupan ya, kurang lebih 3 tahun. Jadi udang juga punya usia emas ya. Kita harus menerapkan ini sistemnya. Yang pertama di maturasi nih ya. Maturasi ini juga sangat penting ya terkait dengan induknya sendiri. Memang dia spesifik patogen free, kemudian nutrisinya memang sangat berkualitas, dan yang ketiga juga jangan dipaksakan untuk dia bertelur ya. Saat ini sudah ada pendekatan yang tanpa ablasi, tapi dengan nutrisi yang cukup bagus dia akan matang telur. Ini jauh lebih bagus dibanding dengan yang ablasi. Mungkin ke depan juga para hatchery juga sudah mulai menggunakan matang alam ya tanpa ablasi, disebabkan oleh pengaruh nutrisi yang cukup bagus, oleh pengaruh lingkungan yang cukup bagus. Nah, kemudian di larva rearing ini adalah fase yang lower growth, terus nursery ya, ini adalah fase lower growth. Nah, inilah yang akan kita manfaatkan ya, poin 1 dan poin 2. Ini juga bukan cuma tugas petambak, tapi juga petugas daripada pelaku hatchery ya, bahwa bagaimana mereka bisa membuat benur dengan metode seperti itu. Hanya saja kita masih mempersoalkan harga benur yang cukup mahal, dan saat ini kalau kita bandingkan dengan Vietnam, dengan Ekuador, di sana harga benur sampai dengan Rp80, Rp90 ya, sementara kita hanya Rp50. Nah, ini juga hal yang perlu kita pertimbangkan, bahwa untuk mendapatkan benur yang berkualitas tentunya harga juga menjadi salah satu pertimbangan ya. Jadi banyak poin yang sebenarnya perlu kita harus sepakati bersama-sama nih antara hatchery kemudian pada petambak. Nursery innovation ya. Jadi saya kira kita akan mendalami terkait dengan inovasi nursery. Yang pertama adalah terkait dengan mutu benur ya. Tadi saya sudah katakan secara teoritis ya, yang namanya usia emas daripada udang itu sangat menentukan ya. Harga juga menjadi faktor penentu terhadap mutu ya, tentunya menjadi pertimbangan. Ada informasi yang saya dapatkan bahwa secara umum ya, kalau break even point daripada hatchery itu 40 juta ekor. Tapi ada satu hatchery yang harus di atas 100 juta ekor baru break even point. Jadi ini adalah sebuah informasi bahwa mutu benur sangat ditentukan juga oleh biaya operasionalnya. Yang kedua adalah desain dan construction ya. Jadi bagaimana desain konstruksi daripada nursery. Kemudian yang ketiga adalah water treatment system ya, karena benur untuk nursery ini membutuhkan kualitas air yang lebih bagus daripada tambak, karena nursery adalah antara hatchery dan tambak ya, sehingga kualitas airnya harus jauh lebih bagus.
Yang keempat adalah manajemen nursery ya, terkait dengan density, terkait dengan feedingnya, terkait dengan manajemen lingkungan. Yang kelima adalah transfer system ya, yang tadi banyak dibahas oleh Pak David Kawagasi ya. Sekarang seed quality ya. Yang pertama tentang line genetik ya, harus diketahui ya, ini juga kita kadang-kala tidak dapat informasi dari hatchery bahwa line genetiknya seperti apa nih, apakah dia fast growth, apakah dia protect, apakah dia toleran ya. Harusnya memang kita ketahui line genetiknya, karena kalau sudah menggunakan two step nursery maka memang disarankan menggunakan fast growth ya. Karena apa? Karena cost juga di nursery cukup mahal Pak ya. Per 1 juta ekor benur dinurserykan selama 15 hari itu butuh tambahan kos kurang lebih 17,5 juta rupiah. Nah, kalau 1 bulan kurang lebih 30 juta rupiah. Ini juga hal yang perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu, kalau lainnya bukan fast growth, ini juga tidak masuk dalam kalkulasi ekonomi. Yang kedua adalah spesifik patogen free ya. Saya kira ini sudah umum. Ada uji laboratorium, uji steril formalin, uji air tawar. Kemudian penampilan fisik Pak ya. Jadi sebaiknya panjang minimal untuk PR10 9 mm ya. Kemudian variasi ukuran maksimal 5% ya. Jadi rata-rata dia 9%. Hepatonya harus berwarna gelap dan usus penuh ya. Ini juga penampilan fisik. Yang berikutnya berenang aktif dan melawan arus saat diberi pusaran, tidak reaktif bila diberi kejutan ya. Dulu waktu masih window kan kalau menggunakan antibiotik ya, udangnya itu sangat reaktif. Diberikan kejutan, dia memberikan reaksi yang sangat cepat. Itu sebuah indikator bahwa benurnya diberikan antibiotik ya. Tapi saat ini Vaname saya kira hampir tidak pernah ditemukan sangat aktif waktu diberikan kejutan. Kecuali dia pernah aktif melawan arus, itu sebuah tanda bahwa dia punya sebuah kesehatan yang bagus, punya energi yang cukup kuat. Kemudian desain dan construction ya. Jadi bentuknya bujur sangkar atau silinder. Konstruksi bisa beton atau HDPE, LDPE. Diharapkan indoor sistem atau semi indoor pakai shading. Kalau saran saya bangun ke atas, terpisah tetapi dekat dengan grow out. Jadi kalau kita lihat di Vietnam ya, satu dalam kawasan yang terintegrasi dengan kolam pembesaran. Kalau saran saya untuk Indonesia kita terpisah ya. Kapasitas nursery dari 50 sampai 500 ton ya, tergantung kebutuhan. Nah, ini industri nursery, ini di Sulawesi Selatan di tempat saya 2016 ya, saya coba bangun dan saat ini masih berfungsi. Dan saat itu kita belum banyak menggunakan pakan yang berkualitas karena mungkin belum tersedia. Tapi saat ini mulai 2022 kita sudah menggunakan pakan yang berkualitas dan sangat beda hasilnya antara yang menggunakan pakan berkualitas dengan yang tidak ya. Di nursery ini besarnya 200 ton, kita kalau tebarnya 2-5 ekor benur per liter, tergantung lama harinya. Kalau 2 minggu bisa sampai 5 ekor, kalau dia mau 1 bulan cukup 2 ekor. Ini tokulan umur 2 minggu hanya 0,4 gram ya, jadi saya kira masih terlambat ini dan akan kita coba sempurnakan pada tahun-tahun mendatang. Kemudian ini di Kalsan ya. Ini sudah lebih lebih lux ya, dengan kapasitas 500 ton ya. Kita bisa tebari 2 ekor per liter, artinya 1 juta benur per kolam. Dari sini dipelihara kurang lebih 1 bulan dan kira-kira dia keluar 0,7 gram ya. Dan dipindahkan ke grow out secara gravitasi ya. Jadi posisi daripada nursery ini lebih tinggi daripada
grout kurang lebih 1 meter tingginya, sehingga secara gravitasi dia pindah dan tidak ada problem untuk transfer ini, bisa sampai dengan 0,5 kilo ya untuk cara seperti ini. Nah, kemudian ini yang di Sulsel tempat saya 2022 ini ya, jadi baru kita improve tentang nutrisinya di bekas hatchery ya, 20 ton pada tebar 7,5 ekor benur per liter dan tokolan 2 minggu seperti ini Pak. Ya. Seperti ini, jadi dia sangat aktif dan hepatonya berwarna gelap, ususnya juga warnanya penuh ya, jadi cenderung rata. Dan saya kira ini adalah sebuah contoh bahwa dengan pemberian nutrisi yang cukup baik ya, memberikan artemia, kemudian pakan dengan protein tinggi, ini bisa membuat mutu daripada tokolan cukup bagus. Untuk mentransfer benur seperti ini karena masih 200 mg cukup dengan dipanen seperti hatchery ya, dan tidak ada problem untuk diangkut sampai dengan jarak 1 jam. Nah, ini nursery di masyarakat ya, sejak tahun 80 tapi tidak berkembang. Saya kira ini adalah cara yang keliru ya, cara yang salah, karena boleh jadi masuknya penyakit di tempat ini ya, sebelum dibesarkan. Dan apalah artinya kita lakukan hal seperti ini untuk tujuan produksi ya. Jadi memang inilah tantangan kita, bagaimana nursery-nursery di masyarakat ini harus di-upgrade ya, dengan cara-cara yang lebih bagus, cara-cara standar. Dan mungkin ini adalah salah satu poin yang harus kita diskusikan, khususnya bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bagaimana tambak-tambak rakyat ini sudah harus direvitalisasi cara melakukan metode pemeliharaan harus dengan 2 step ya. Nah, ini adalah water treatment untuk nursery. Saya kira dia lebih ketat daripada tambak, karena kita sudah menggunakan UV ini ya, UV masuk ke nursery, ada IPA dan seterusnya. Jadi pembedanya adalah di penggunaan UV untuk pembesaran di tambak. Nah, sekarang density dan feeding program ya. Kalau lama nursery 2 minggu, density-nya bisa 5 sampai 10 ekor. Dan output-nya ya kira-kira 200 sampai 210 gram juvenil ya. Kalau 4 minggu, density 2 sampai 5 ya, ini bisa output-nya 800 sampai 1000 mg ya per juvenil. Jadi memang ini tergantung sistem kita, tergantung nutrisi kita ya. Kemudian jenis pakan yang kita gunakan ya, artemia selama 4 hari. Jadi per 1 juta ekor. Jadi kalau 4 hari itu per 1 ekor kita habiskan artemia 4 kali. Jadi saya kira ini cukup besar ya. Karena harga artemia saat ini kan kurang lebih 750.000 rupiah. Tapi saya kira tidak perlu menjadi soal kalau dia memberikan manfaat yang signifikan. Kemudian pakan buatan protein 50-60% ya. Kemudian water stability-nya harus tinggi. Kemudian dosis pakan buatannya itu 3 sampai 6 ppm 4 hari pertama, 4 hari pertama. Setelah itu menyesuaikan 12 sampai 5% dari perkiraan biomas. Jadi bukan 4 minggu pertama, 4 hari pertama. Kemudian feeding frekuensinya adalah untuk artemia 1 sampai 4 hari ya, 4 kali sehari, dan pakan buatan 8 kali sehari, jadi 4 hari sehari. Kemudian hari kelima dan seterusnya tanpa artemia, semuanya pakan buatan 8 kali sehari. Inilah jenis-jenis makanan yang kita gunakan ya di nursery 2022. Ada artemia, ada PL scripting, ada Rizve, Ziegler, ada Lorica ya. Semuanya konsentrasi proteinnya tinggi dan water stability-nya cukup bagus, karena kondisi air terlihat lebih stabil ya dibanding dengan pakan buatan. Dan ada hal yang menarik ya, kita bandingkan antara nursery dengan pakan standar seperti ini dengan pakan untuk tambak ya.
di samping pertumbuhannya berbeda, daya tahannya juga berbeda ya. Sudah dicoba ditaruh di atas meja ya, 2 ekor dengan sumber berbeda, kemudian dikembalikan ke air laut yang pakan tambak ini dia mati, kemudian yang pakan khusus tadi untuk nursery dia bisa hidup kembali. Artinya ada pembuktian bahwa menggunakan nutrisi yang bagus, sistem yang bagus, daya tahannya akan meningkat. Sekarang transfer nursery untuk to grow out ya. Yang pertama syaratnya juvenil harus sehat dan kuat ya. Jadi intinya itu. Nah, bisa dibayangkan kalau nutrisinya tidak sebaik dengan yang saya sampaikan tadi. Apakah dia kuat untuk ditransfer? Ini juga menjadi tanda tanya. Oleh karena itu perlu cek laboratorium ya, stress test ya, formalin atau air tadi sudah dijelaskan oleh Pak David. Yang berikutnya variasi ukuran ya, ukuran dari 5%. Ini memang juga menjadi sebuah informasi awal kalau kondisi lingkungan sudah bagus, pakannya cukup dan berkualitas, masih ada variasi ukuran, berarti ada yang salah. Apakah kurang pakan atau memang bersumber dari benurnya. Metode transfer ya. Jadi saya kira kalau dia masih lebih kecil dari 250 mg bisa diangkut dengan cara kantong tertutup, diberi oksigen, kalau jaraknya juga tidak jauh, atau pakai tangki khusus ya, tangki khusus untuk bisa dibawa. Jadi dari hatchery bisa dinurserykan ya, baru dibawa pakai tangki khusus menuju ke tempat-tempat pemasaran. Ini mungkin menjadi pertanyaan dari sejumlah orang ya, masih banyak yang bermasalah mengangkut benur atau juvenil dengan ukuran yang kurang lebih 250 gram. Ya, saya katakan tadi mungkin persoalan kekuatannya ya, daya tahannya. Kalau dia di atas 20 gram, katakanlah 500 mg sampai dengan 1,5 gram, itu sebaiknya dengan transfer bersama air ya. Jadi ada selisih antara nursery dan grow out yang seperti yang di Kalimantan Selatan itu ada 1 meter dan dia boleh dikata hampir tidak menemukan masalah ya pada waktu ditransfer. Saya kira yang terakhir menggunakan water pump untuk transfer. Kalau di Ekuador kan umumnya sudah menggunakan water pump seperti ini dan bisa sampai dengan 1 kilometer ya. Ini saya kira pertimbangan terkait dengan metode transfer. Tetapi sesungguhnya yang menentukan adalah proses nursery-nya sendiri ya. Kalau transfer ini tergantung kepada kondisi proses di nursery-nya sendiri. Ini adalah contoh 2 step ya. Di Kalsa kita sudah siklus ke-6 ya untuk super intensif dengan 2 step ya, nursery dan grow out ya dari sini. Siklus pertama kita tidak menggunakan nursery karena belum selesai, yaitu hanya dapat 71 ton ya untuk 1 hektar, 8 kolam ya, dalam 1000 meter masing-masing. Setelah menggunakan nursery, dia meningkat menjadi 121, 140, 144, 145. Siklus ke-6 karena direnovasi nursery-nya, dia kembali 78 ton saja. Artinya data ini memberikan sebuah pembenaran, sebuah justifikasi bahwa proses nursery sangat menentukan ya terhadap produktivitas di grow out ya. Saya kira kita tidak bisa lagi mendiskusikan lebih banyak tentang apa kendala dan sebagainya, tapi kita coba fokus bagaimana nursery ini kita coba masifkan dengan cara-cara yang benar, karena hasil kajian menunjukkan bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan antara menggunakan nursery dengan tidak. Jadi datanya cukup valid dan memang harus kita terus coba dan diskusikan. Ini adalah 2 step ya. Ya, ini adalah indoor nursery ya. Tapi saat itu belum menggunakan pakan yang berkualitas, masih pakan tambah ini. Jadi pertumbuhannya juga relatif lambat ya. Tapi cukup membantu lah ya karena dia bisa tadi sukses sampai dengan 145 ton ya.
Jadi masih pakan buatan tambah, tapi dia punya respon makan ya. Saya kira ini adalah sebuah informasi. Ini adalah grow out-nya dan ini ada panennya. Kemudian ini sebenarnya saya sudah melaksanakan 3 step ya, tapi saya katakan cuma 2 step. Dari nursery, dari grow out ini kita pindahkan lagi ke kolam bekas nursery. Ini yang benar ini adalah nursery dulu, baru pindah ke grow out. Setelah ini kosong, kita pindahkan lagi ya untuk dibesarkan ya. Jadi saya kira ini konsep sudah lama kita lakukan sebenarnya, cuma belum masif untuk kita sebarluaskan ya. Jadi masih berproses dan produktivitasnya juga cukup tinggi ya. Satu kolam ini, kolam kurang lebih 75 ton itu bisa dapat 600 kilo ya. Saya kira adalah hal yang merupakan sebuah bentuk nyata ya, bukan hanya informasi, tapi kita sudah melakukan terkait dengan hal itu. Kemudian auto feeder ya, jadi saya kira bukan hanya nursery juga menjadi fokus kita, tapi auto feeder ya. Auto feeder ini juga sangat membantu sebenarnya terkait dengan satu kerusakan air ya, karena kita bisa menggunakan program continuous ya, setiap 5 menit dia melempar makanan dan air relatif lebih tahan karena kerusakan itu bisa dihambat ya. Hampir semua makanan dimakan, tapi kalau dia frekuensi hanya 8 kali sehari semalam atau setiap 3 jam, banyak pakan yang licin yang tercuci ya, sehingga dia mempercepat kerusakan air, dan ini juga menjadi faktor yang menyumbang timbulnya penyakit karena bahan organik cukup tinggi. Yang kedua, dia bisa menekan FCR ya dari 1,5 ya menjadi 1,25 ini. Jadi ini juga ada hal yang memperbaiki efisiensi, apalagi dengan harga udang yang turun ya, daya saing kita turun, dengan adanya auto feeder ini bisa meningkatkan efisiensi. Kemudian ADG juga meningkat ya, dari 0,42 gram menjadi 0,40 gram per hari, dari 0,20 gram per hari ya, bergantung kepada lain genetik ya. Jadi memang kalau sudah bicara daya saing, maka suka tidak suka kita harus menggunakan yang fast growth ya, agar apa, bisa mengurangi waktu pemeliharaan, kemudian mengurangi penggunaan bahan bakar, kemudian listrik, tenaga dan sebagainya, sehingga HPP kita bisa turun ya. Jadi ini juga menjadi pertimbangan-pertimbangan kita dalam rangka membangun daya saing. Tidak semata-mata kita hanya pada nursery, tapi pada pembesaran pun juga kita harus lakukan perubahan-perubahan atau perbaikan-perbaikan. Nah, ini adalah data yang saya coba tunjukkan pada luasan 4.000 meter ya. Dalam 2 meter, kita tebar per meter bujur sanggar 275.000, kurang lebih 1,2 juta per 4.000 meter. Bisa panen udang kurang lebih 23, hampir 24 ton ya, dengan FTR 1,22 ya. Jadi memang pada saat sebelum parsial ya, dia menurun ini. Setelah parsial dikurangi, dia naik lagi. Nah, kalau di Vietnam, di sini kan dia parsial hidup, pindahkan lagi, ya, naik, turun lagi, ya, parsial naik lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi parsial ini sebenarnya atau menjarangkan dia adalah untuk memperbesar ruang dia ya. Jadi ini juga sebuah pilihan lah. Kita mau parsial mati atau parsial hidup ya. Kalau di Vietnam itu kan parsial mati. Kalau Indonesia adalah cenderung ke di Vietnam parsial hidup, di Indonesia adalah parsial mati. Tergantung. Nanti semua akan ada pilihan-pilihan, ada kreasi-kreasi dari masing-masing petambak. Saya kira ujungnya adalah bagaimana nilai ekonomi yang mau didapatkan dari usaha ini. Nah, kendala implementasi di nursery ya, apa itu? Jadi terkait dengan paradigma dan inovasi. Yang pertama, TNC tambak belum familiar dengan SOP nursery. Karena nursery ini kan cenderung kayak ceri. Perlu edukasi, perlu pelatihan, perlu pendampingan ya. Saya kira ini catatan juga buat kita semua bahwa perlu ada proses edukasi dan pendampingan. Yang kedua, kos produksi nursery dinilai mahal ya oleh sebagian orang ya, karena memang setiap 1 juta benur itu
butuh tambahan 17,5 sampai 20 juta rupiah untuk 2 minggu. 4 minggu tambah 30 juta khusus operasional ya, terutama untuk makanan. Nah, ini juga menjadi hal yang perlu didiskusikan tentang pemahaman ini, karena dianggap di nursery kan tambah ongkos sampai 30 juta. Padahal pengalaman menunjukkan dengan berlangsung bisa berhasil. Itu kan dulu ya, dengan kondisi lingkungan yang relatif masih bagus, ya, kondisi benur juga relatif masih bagus pada saat itu, karena belum banyak yang berusaha ditambak. Nah, tapi saat ini terjadi perubahan-perubahan, ya suka tidak suka kita harus melalui proses nursery. Oleh karena itu diperlukan role model sebagai contoh percepatan shifting paradigma dan inovasi. Ini juga hal yang penting ya. Jadi contoh-contoh terkait dengan two-step ini saya kira perlu dibesarkan, perlu ditingkatkan, dan kalau perlu kita mengembangkan UDAG ini pendekatan klaster ya. Jadi berbasis pulau besar ya, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ya, Maluku dan Papua ya. Nah, saat ini kan yang terjadi apa? Input produksi cenderung di Jawa, hilirnya juga di Jawa, sementara sentra produksi udangnya di luar Jawa, sehingga tidak efisien ya, kos logistiknya jadi mahal. Oleh karena itu ke depan memang kita harus mendorong pendekatan-pendekatan klaster dalam pengembangan kawasan-kawasan pertambakan. Harapan kita ya, yang pertama Kementerian Teknis dan Dinas Daerah bisa memprogram mencontoh nursery standar bagi skala rakyat. Ya. Jadi revitalisasi tambak udang ini mungkin akan juga difokuskan kepada percontohan nursery ya. Jadi kalau kita lihat program pemerintah 2 juta ton itu belum ada mempersoalkan terkait dengan nursery ya. Hanya bicara konstruksi tambak, kebutuhan kincir, kebutuhan pakan, dan penebaran penur ya. Tapi terkait dengan inovasi nursery khusus skala rakyat belum disentuh sama sekali. Tadi kita lihat contohnya pakai kelambu atau tanah yang digali seadanya, yang barangkali di situ adalah sumber penyakit. Yang kedua, elaborasi asosiasi ya, terutama hatchery, pakar, pabrik pakan, SC, dan lembaga riset diharapkan bisa wujudkan harapan bagi pengembangan two-step ya. Jadi two-step ini saya kira sangat lambat perkembangan Indonesia, dan mudah-mudahan melalui seminar ini ya, melalui diskusi ini kita bisa banyak orang-orang yang berbudaya dengan model two-step ya. Peran daripada Minapoli dan sebagainya ya, ini sangat penting untuk memfasilitasi itu ya, karena kita harus terus berdiskusi, terus berdialog dalam rangka bagaimana membangun daya saing udang Indonesia. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, Pak Ruli ya. Mudah-mudahan tidak melebihi waktunya, dan kita coba banyak berdiskusi terkait dengan teknologi two-step. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.